Sidik apa? Ada. Capek deh. Ini anak-anak. Sidik, amanah, tablik, Tony lagi. Nah, lihat kasih hadiah nih berapa nih? Aduh, pas semuanya kok yang kecil aja sudah. Mati sekali semuanya kok yang kecil aja sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Udah tiga. Ya ayyuhal sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah bil Qur'an wa alamatu hubbun nabi wa alamatu sunnah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya, yang tadi sudah sambutan yang diwakili oleh Bapak Haji Saiful Ajat selaku Kesra Desa Cibarusa Kota, gitu kan, tambah kotanya. Pak Kapolsek atau yang mewakilinya, Pak Dandim, Babimas, semuanya, khusus Bapak Ketua UKM, Bapak Usman Bumanti SPD, dan yang tak lupa yang kita tunggu-tunggu mutiara hikmahnya Ustadz kita, yaitu Ustadz Indra Wijaya, yang insya Allah nanti akan menyambung dari kami bagaimana tentang indahnya cinta kepada Nabi, kemudian bagaimana aplikasi membuktikan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa best friend teman-teman saya selaku teman panitia ini yang luar biasa, nggak sebut situ, ini yang sebelah sini, yang luar biasa jerih payah 3 minggu yang lalu ini. Dari 3 minggu yang lalu rapat membentuk panitia, berusaha tiap sore, tiap pagi, tiap malam ngopi, ngobrol sambil ngaji sama Ustaz Sofyan, sambil membahas bagaimana cara acara agar terselenggara dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan mereka diberikan kelancaran rezekinya, Allahumma, diberikan jodohnya yang belum nikah, Allahumma, yang semangat atuh, yang belum kerja mudah-mudahan diberikan cepat yang belum lahiran semoga cepat nikah dulu deh, capek. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang masih ada di tengah-tengah acara ini, yang mudah-mudahan Allah muliakan dan saya cintai. Kalau kita lihat tadi luar biasa penampilan anak-anak kita, gitu kan? Sehingga saya berpikir punya pantun sedikit, gitu kan, mendadak ada pantun anak Malaka, gitu kan. Kalau pergi ke tanah Sunda
Kalau berwisata ke Selat Sunda, jangan lupa mampir ke Sari Atar. Anak Malaka memang luar biasa, anaknya pintar, terketuk hatinya tadi luar biasa. I love you. Bukan. Beribu-ribu anak santri hanya satu yang mau makan kupat. Jumlahnya Nabi begitu banyak, hanya Nabi Muhammad yang akan berikan syafaat. I love you. Hadirin yang berbahagia, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di acara yang mulia ini. Yang mana tentunya kita semua tujuannya ingin mendapatkan syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita berangkat dari rumah masing-masing, yang harusnya adik-adik besok mau berangkat sekolah, yang harusnya belajar, ibu-ibu yang mau ke pasar harusnya sudah tidur persiapan besok berangkat ke Pak. Yang bekerja harusnya ini istirahat. Kenapa kita semangat? Karena kita menunggu dengan datangnya ke acara Maulid Nabi. Mudah-mudahan nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Allahumma. Kenapa? Karena ada iklan. Syufita liman ahbabta, akan aku beri syafaat, akan aku beri pertolongan liman ahbabta, bagi orang yang cinta kepadaku. Apa sih Pak? Ada maka kita hadir berkumpul di tempat yang mulia ini, tujuan kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun apa yang disampaikan oleh Pak DKM tadi, mengingatkan, memotivasi lagi agar cinta kepada Nabi kita semakin sempurna. Hadirin yang berbahagia, kalau kita kembali kepada sejarahnya Nabi, siapa itu Nabi, gitu kan? Kalau tadi anak-anak membacakan sholawat, Muhammadun lakal. Aku sendiri, jadi ini gak ada menterinya. Muhammad lakal masa kaumnya tempe penyet sama lele goreng tuh. Nabi Muhammad luar biasa, maka kita kemudian berusaha keras. Semua musola, semua masjid mengadakan peringatan Maulid Nabi. Karena apa? Luar biasanya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia tapi yang manusia luar biasa. Maka tadi oleh Sang Qori dibacakan ayatnya. Kenapa kita kesini? Apa yang disampaikan oleh DKM diingatkan kembali bahwasanya kita untuk meniru, menjadikan teladan, menjadikan dasar bahwasanya Nabi Muhammad adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nah, ini panitia. Liman kana yarjullaha wal Allahumma sholli ala. Laqad kana, kalau bahasa Ustaz Sofianya kan di ilmu naunnya, telah ada pada diri Rasul adalah uswatun hasan, teladan pemimpin kita. Jawab toh, mentang-mentang belum ada recehnya tuh. Tenang, siap-siap nih, tuh siapin. Pemimpin kita, teladan kita. Pakai nada toh. Nabi Muhammad kekasih kita, dambang kita. Benar, ngaku cinta kanjeng Nabi, benar. Buktinya apa? Kalau bukti cinta kepada kita, ayat 1
satu kalau kita praktekkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, keteladanan ada pada diri Rasul. Kalau kemudian kita ngaku cinta, ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, maka harus teladani apa yang ada dalam diri Rasul. Kalau tadi kemudian ya Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kita sholawat itu kan bagaimana memuji, itu kan memuja, membacakan karangan Syekh Al-Barjanji, kitab Al-Barjanji yang ditulis oleh Ustaz Sofyan, murid Ahmad Habibi. Kemudian dilakukan India tadi, ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi astani wa daraji. Kira udah gak ada gitunya ngantuk. Bagaimana, Masya Allah luar biasa, maka kita berusaha. Tapi bagaimana kita membuktikan kita kepada Nabi, maka kita harus meneladani sifat-sifatnya Kanjeng Nabi. Hadirin yang berbahagia, kalau kemudian kita mencoba membuka kitab tipis karya para ulama yang namanya kitab Tijan Daruri apa Daruri? Yang darurat. Ada sifat Nabi yang harus kemudian wajib kita ikuti selaku umatnya. Ayo, hadiah nih. Yang pertama sifat bagi Nabi yang wajib kita ketahui, satu, lupa lagi ya, sidik, amanah, tabligh, atoni. Sidik apa artinya? Hadiah. Sini Kak, maju. Sini maju. Oh, dapat hadiah kok. Adanya bocah. Maju ke sini. Gak punya tangga. Sifat Nabi tadi yang wajib diketahui ada bahasa Inggrisnya number one. Sidik apa? Ada. Capek deh. Ini ada bapaknya, capek deh. Sidik itu tadi apa artinya? Nah, yang kedua aja. Sifat apa? Danas. Iya. Jangan kencing. Sidik, amanah, tabligh, Tony lagi. Nah, kita kasih hadiah nih, berapa nih? Waduh, cari yang kecil aja ya. Oh, sulit amat sih kalau itu. Sekali lagi. Bawa semuanya, kok yang kecil aja sudah. Nah, yang pertama adalah sifat yang paling sangat sederhana, tapi kita sulit tidak bisa melakukan. Sangat sulit, tapi kita harus berusaha untuk melakukan. Yang pertama adalah sifat sidik. Apa artinya? Lawannya dari kita. Kalau benar lawannya apa, Bu? Hah? Tak kedengeran ibu-ibu udah ngantuk. Apa lawannya kitab dari kitab apa? Dari sifat benar apa tadi? Sidik, amanah, hidibiana. Berarti apa artinya kidib? Kadabayukan tubuh. Artinya bohong, malah bolong. Artinya bohong. Lah Bapak Ibu yang saya hormati, kita sedikit perbaiki diri kita bersama. Bagaimana kemudian Rasul itu memiliki sifat benar, ya, alias apa tidak pernah bohong. Tapi kita sering banyak berbohong. Nanti ketemunya di akhirat ketemu sederbol.
maka mukul. Baik. Mau orang jadi orang benar itu sulit. Banyak godaannya di pemerintahan. Mau jujur, mau benar, banyak temennya apa sedikit temennya? Sedikit. Jadi DPR, jadi Dewan, luar biasa. Kita pernah selama 6 bulan di staf komisi A di provinsi Jawa Tengah, luar biasa. Jadi DPR mau benar, terima kasih, thank you, matur suwun. Mau benar itu sedikit temannya, luar biasa godaannya. Begitu kita menjadi orang benar, gesekannya temannya nggak mau deketin kita. Ah, lu sok jujur, lu sok suci, lu sok baik. Emang surga Mikel. Wah, biasa. Makanya di sini sulitnya menjadi orang yang jujur, orang yang baik. Tapi kita harus berusaha menjadi orang yang benar. Katanya apa? Karena kita ngaku kita kepada Kanjeng Nabi. Kan gitu tadi kata pemimpin kita Nabi Muhammad, teladan kita Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu, ini suka benar nggak nih? Bapak kita suka benar apa bohong nih kalau pulang ke rumah? Kalau bawa duitnya dikasihkan semua nggak Bu? Enggak. Ada suaminya tuh, awas lu laporin lu. Maka kita untuk menjadi orang benar ini harus berusaha. Karena apa? Yaitu di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, al-jannatu hubbat bil makar wan nar hubbat bisyahwat. Al-jannatu surga hubbat bil makar. Orang mau masuk surga, orang mau berbuat benar itu banyak godaan, banyak rintangan, banyak ujiannya. Coba Ibu lihat ke dangdutan, nggak ada godaan. Yuk kita lihat dangdutan, lihat Inul Daratista, lihat Ayu Ting Ting, lihat Sabian lah semua. Dan begitu kita mau sodakoh, kotak amal lewat, pura-puratif. Tadi Pak Haji sudah menyampaikan kalau masjid kita, Masjid Al-Mutakin masih membutuhkan bantuan dan untuk membangun apa? Pembangunan towil. Jadi kita awas jangan pura-pura tidak ada. Berapapun usianya, berapapun uangnya, berapapun tenaga yang bisa kita hijrahkan, kita sedekahkan. Buat apa? Buat membangun, maka kita hijrahkan, kita sedekahkan. Jadi jangan pura-pura tidak dengar ya Bu ya. Nanti kita apa? Oh Ibu bisa minta-minta di jalan. Oke, usahakan. Ibu bisa ngasih kolak sama yang kerja, ngasih sama remaja nih air aqua segalon ya, mau segalon, gak apa-apa, apalagi kolak ya kan? Jadi sifat jujur yang harus kita tanamkan, kita harus tinggalkan untuk sifat berbohong. Yang kedua, sifat apa tadi? Sidik, aman. What is the amanah? Bisa dipercaya, dapat dipercaya. Hati-hati jadi orang dipercaya sulit, berat. Tapi kita harus bisa berusaha menjadi orang yang aman. Karena kalau kita udah agak amanah, betul kan? Dikasih amanah, belanjani, ya makanya ini nanti tanda-tanda orang munafik, orang yang tidak amanah. Nanti kita nggak bisa dipercaya lagi. Ayatul munafik rasul. Tidak ada kadzdzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tuminahon. Nah, orang munafik itu Bapak Ibu, ketika bicara dia berbohong, banyak kadibnya, banyak pulsanya. Makanya hati-hati dalam kitab Sulamul Tabik, maksiat lisan paling banyak, apalagi ibu-ibu yang suka ngerum, suka gos. Udah gitu dicontohin sama televisi lah, gosip aja Bu. Ya Masya Allah. Salamatul insan fi hibdil lisan. Selamat seseorang itu tergantung pada lisannya. Makanya hati-hati, kata Bung Roma Irama, lisan itu tak bertulah. Nggak tahu, kita nggak dapat berkah. Harus tahu yang ngajar, anak-anak pinter. Makanya tadi sifat Nabi itu udah cerdas. Maka anak kita agar menjadi anak yang cerdas.
anak-anak yang jadi orang pintar enak. Jadi bupati karena ilmu lu, karena duit lu. Jadi kiai karena astagfirullahaladzim, karena mata duitan. Untuk gak ngerti bahasa Jawa. Kalau tahu apa? Diri mata duitan. Jadi bunyai karena jadi pamburu karena sholatullah salam ala toha sholatullah ala yasin. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan kul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang pintar sama orang yang bodoh? Apakah sama atau beda antara orang yang cerdas sama orang yang ngerti masalah si Oon? Oon itu kalau saya ibu-ibu wanita, suaminya si itu tuh si Bakri, tapi namanya ini mah Oon. Coba kalau ini luar biasa Bapak Ibu yang hormati. Ini anak-anak pintar insya Allah 5 tahun yang akan datang ada yang jadi bunyai, Allahumma, ada yang jadi bupat. Duit orang punya duit enggak? Lu pakai duit. Kalau belum pintar enggak punya duit enggak jadi. Ya, jadi bu guru, jadi alah susi aja, enggak keluar SMA, SMK, tapi keluar SD. Tapi karena pintar, karena punya inilah yang membedakan kul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang pintar sama orang yang bodoh? Tidak, berbeda. Bagaimana dalam hidup rumah tangga, bagaimana hidup bermasyarakat, hidup dimanapun dia berada, kalau orang berilmu itu indah. Suaminya punya ilmu, gak gampang marah. Gak punya ilmu, gampang marah. Jadinya stres, setuk yang gue doain bahaya. Makanya sama, terlihat orang-orang yang pintar di zaman sekarang, banyak orang yang pintar, tapi orang akhlaknya juga banyak yang berkurang. Makanya kalau yang disampaikan oleh Pak Jainul MZ itu kan, sedikit bedanya kita sama Nabi, sedikit. Ya, kalau kita banyak tidur, kalau Kanjeng Nabi sedikit. Kalau kita sedikit tidur, kalau Nabi sedikit tidur. Kalau kita malas sedekah, Kanjeng Nabi banyak sedekah. Tuh ada ambulan, mudah-mudahan kopinya lewat. Masih ada kopi acara. Jadi kembali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kemudian anak-anak kita akan menjadi anak yang pintar. Kita berterima kasih kepada Allah, ya, berterima kasih kepada Ustaz Sofyani. Anak tadi luar biasa. Ada yang jadi sabianya, ada yang jadi Titi Julfikarnya, jadi ada Gus Asminya tuh di sana. Gus Asmi tuh mau satu tuding-tudingan, Masya Allah biasa. Ke depan malaikat akan lebih makmur. Luar biasa ini adanya pesantren kita, luar biasa. Pendidikannya ada, pesantrennya juga ada, TTK-nya juga ada. Udah tahun depan gak ada anak bodoh di Malang, pintar semua, cerdas semua, nenek-nenek juga walaupun gini udah gue ngomong. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sepintas bagaimana kemudian kita menyikapi peringatan Maulid Nabi ini agar kita ingatkan kembali kita bahwasanya kita meniru agar kemudian Rasulullah menjadi teladan dalam apa? Teladan dalam ucapan bagaimana kemudian Nabi berkata, teladan dalam perbuatan bagaimana kemudian Nabi beramal, teladan kemudian dalam niat bagaimana kemudian niat kita menjadi niat yang ikhlas
yang kemudian mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, hanya sekedar pembukaan nanti akan dilakukan oleh guru kita yaitu Ustadz Indra Wijaya. Ini sekilas mukadimah. Jadi jangan lupa, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mencintai Nabi dan mendapatkan syafaat dari Nabi. Allahumma. Itu saja, bila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Qul ma syafaat da makadar. Al-haqqu minallah, asyaitan min yang benar dari Allah, yang salah dari lisan saya diri pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit, walau ayatan, walau kalimatan, walau syaatan, walaupun satu ayat, walaupun satu kalimat, walaupun sebentar. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.